Halo Selebtubers, buntut memakai busana wanita saat ibadah umroh, Isa Zega akhirnya dilaporkan ke polisi. Laporan itu dibuat oleh Hani Kristanto, pengurus Yayasan Mu'alaf Center Indonesia terkait pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Humas Polres terkait yakni Nurma Dewi saat ditemui awak media Rabu kemarin. Kini polisi tengah mempelajari terlebih dahulu terkait laporan yang dibuat oleh Kohani tersebut. Setelahnya, polisi akan segera memanggil Isa sebagai terlapor. Tak hanya itu nih guys, selegram Yolo Ine didampingi oleh pengacara Fahmi Bahmid juga berniat melaporkan Isa Zega terkait dugaan penistaan agama. Namun, Yolo Ine hingga kini masih dalam tahap konsultasi kepada pihak berwajib sebelum benar-benar mengambil langkah hukum. Ada informasi bahwa selegram Isa Zega resmi dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan mungkin. Ya betul, kemarin sudah datang ya seseorang laki-laki inisial HK, kemudian didampingi dengan pengacaranya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang dilaporkan adalah kasus penistaan agama. Penistaan agama, mungkin pasalnya seperti apa? Ya, jadi pasal yang disangkakan yaitu di 156 ya tentang penistaan agama dengan ancaman 5 tahun paling lama, kemudian juga di pasal Undang-Undang IT 45 ya, pasal 45 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Bukti-bukti yang dilampirkan untuk pelapor sendiri apa saja mungkin? Iya, kemarin berupa konten ya, konten yang dibawa, kemudian kemarin baru laporan polisi yang masuk, nanti pasti dimintain keterangan atau pasti diundang oleh penyidik untuk klarifikasi tentunya. Jadwal pasti dijadwalkan gitu ya, tanggal, hari, jam di penyidik. Setelah kita layangkan untuk surat panggilan pasti kita update. Nanti terkait video tadi bukti sendiri diambil dari media sosial atau seperti apa mungkin? Video bukti yang dibawa ya? Iya, konten yang ada ya. Jadi itu yang berupa bukti untuk sementara yang dibawa. Untuk pemanggilan sendiri mungkin nanti sejauh ini sudah ada rencana seperti apa proses pemanggilan sendiri? Yang jelas kemarin setelah melaporkan, kemudian ditindaklanjuti, diterima, ditindaklanjuti, lanjut nanti pasti kita memanggil atau mengundang untuk klarifikasi ya semua yang ada, terutama yang melihat mendengar kejadian yang dilaporkan. Undang-undang penistaan agama itu bisa langsung dipanggil atau gimana? Iya pasti nanti yang jelas setelah kita laporan polisi diterima, kemudian ditindaklanjuti, diundang klarifikasi ya, yang jelas kita tanyakan apa-apa saja yang diketahui oleh yang kita panggil. Untuk resmi dilaporkan itu tanggal berapa itu? Kemarin ya, tanggal 20 November. Selamat sore, saya mendampingi Yolo untuk berkonsultasi di atas dengan penyidik yang ahli di bidangnya. Jadi ini ada sebuah kejadian di mana kita bercoba untuk berkonsultasi bagaimana tatkala seseorang yang kodratnya itu dirubah ya, terkait dengan persoalan ibadah. Halo. Jadi kita belum bisa menyatakan siapa yang kita laporkan karena kita lagi berkonsultasi terkait dengan sebuah peristiwa yang ada kaitannya dengan ibadah. Dan itu yang akan kita konsultasikan. Seperti itu ya Yul. Kalau bisa dibilang penistaan agama atau gimana Pak? Ya, kita mau berkonsultasi ada tidaknya sebuah peristiwa tentang penistaan agama. Jadi saya belum bisa memberitahu siapa yang dilaporkan, tapi kita berkonsultasi. Kalau kita sudah mendapatkan laporan polisi, kita akan beritahukan. Kalau bocoran sedikit Terkait itu tidak ada yang dibocorkan. Terkait apa? Nanti, Terkait dugaan pasalnya mungkin Bang? kalau pasalnya 156A, itu pasti KUH pidana. Apakah ada pasal-pasal lain? Kita akan sampaikan. Lebih lanjut biar Jolo yang menjelaskan, tapi tolong karena kita baru berkonsultasi, artinya belum ada yang kita laporkan saat itu. Ya. Iya, Jadi kita konsultasi dulu ke atas.
Ini masalahnya menyangkut ibadah, apakah ada yang dilanggar baik dari kodrat ataupun tata caranya. Itu aja sih. Ya, Yolo yang menggerakkan apa? Hah? Motivasinya Motif mobil dari sini tadi. Ya karena ini ada, saya melihat ada sesuatu yang tidak benar di sini, itu aja. Tidak seharusnya. Kejadiannya kapan, Mbak? Kejadiannya kapan, Mbak? Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih lengkapnya kita konsultasi dulu lah. Jadi Yolo ini mengetahuinya melalui media sosial, betul ya? Diposting oleh seseorang, dia tahu. Kita tadi cukup lama di satu tempat tidak jauh dari Polres, kita berdiskusi, kita telepon beberapa orang, kita mencoba minta pendapat secara syariat agama seperti apa. Pakarnya ya Bang. Pakarnya. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia. Ya, ada perempuan, ada laki-laki. Itu adalah kodrat. Artinya yang beribadah sesuai dengan kodratnya. Sampai di situ saya naik ke atas. Oke. Oke. Baik, Ayo kenal dengan orang yang akan Kenal nggak tapi tahu. tidak kenal tapi tahu. Kejadiannya kapan, Kak? Kejadiannya begitu cepat yuk. Kapan? Baru. Dari Instagram ya. Ya dari Instagram dan TikTok, dia posting di TikTok juga kebetulan. Influencer ya, influencer apa? Influenza. Saya konsultasi di atas. Oke. Gaduh soal Isa Zega menuai perhatian serius publik termasuk asisten Nikita Mirzani, Mail Syahputra. Melalui media sosial, ia bahkan aktif membagikan kabar soal pelaporan Isa tersebut termasuk laporan yang dibuat oleh Kohani di kepolisian. Mail bukan hanya menyinggung soal Isa Zega, tapi menyinggung pebisnis skincare dengan sebutan Kak Sel yang sudah membiayai Isa Zega berangkat umroh. Dalam postingan itu, Mail mengungkapkan kekecewaannya kepada Kak Sel yang selama ini dianggapnya sebagai sahabat dan ternyata berbulu domba. Seperti diketahui, Isa Zega merupakan seorang transgender yang bernama asli Sahrul Isa. Di media sosialnya, Isa terlihat mengunggah foto dengan latar belakang Ka'bah dan menggunakan busana muslim perempuan berwarna putih.